Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mulai doa pagi kita hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu sebentar mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam bagian doa pagi hari ini. Saya kembali mengutip perkataan Max Lucado ya. We can do much after we pray, but we should do nothing before we pray. Kita dapat melakukan banyak hal setelah kita berdoa, tapi biarlah kita berdoa dulu sebelum melakukan apa-apa. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, baiklah kita datang mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini. Kita akan mendengarkan sebuah pujian dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk karunia keselamatan, anugerah keselamatan dalam hidup kami. Kau merancang rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Kau rela mengorbankan diri supaya kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, boleh menikmati anugerah keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan ini. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali anugerah itu menjadi suatu hal yang biasa bagi kami, sehingga kami kehilangan maknanya. Biarlah sekali lagi kami boleh diingatkan kembali bahwa pengorbanan yang Engkau lakukan di atas kayu salib bukanlah sesuatu yang murahan, bukan sesuatu yang boleh kami perlakukan sembarangan. Tapi biarlah kami boleh melihat anugerah-Mu itu sebagai sesuatu yang mahal, yang Kau bayar dengan darah-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu ini ya Tuhan. Sekarang kami mau memulai doa pagi kami hari ini. Biarlah doa-doa kami, pujian kami, firman Tuhan yang kami boleh dengar, boleh menjadi sesuatu yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kita juga akan membaca 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu, tahun ini gereja kita akan merayakan HUT ke-40. Tema HUT ke-40 ini adalah jadikan aku saluran berkat. Nah, biarlah tema ini boleh menjadi kerinduan kita semua, supaya hidup kita boleh menjadi saluran berkat. Bapak Ibu, supaya hidup kita bisa menjadi saluran berkat, kita terlebih dahulu harus berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Ya. Setelah kita berakar dan bertumbuh dalam Kristus, kita baru bisa berbuah bagi Tuhan. Nah, buahnya itu adalah hidup kita menjadi saluran berkat. Hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Di awal ini, kita akan berfokus pada bagaimana kita bisa berakar dalam Kristus. Di minggu pertama ini kita membahas mengenai jalan keselamatan. Di hari pertama, Pak Tik sudah menjelaskan bahwa keputusan kepada siapa kita percaya itu adalah keputusan terbesar. Tuhan merancang hidup kita, atau rancangan terindah dalam hidup kita itu adalah untuk memuliakan Dia. Masalah terfatal dalam hidup kita adalah dosa. Dan segala usaha manusia untuk kembali kepada Tuhan itu adalah usaha tersia-sia, usaha yang paling sia-sia. Tuhan kemudian memberikan solusi teragung untuk memperlihatkan kasih dan keadilan Tuhan dalam menyelesaikan masalah dosa tersebut. Nah, pagi ini saya akan menjelaskan mengenai korban termulia. Bapak Ibu, kemarin kita sudah mendengar kisah Samila gitu ya, bagaimana dia mengorbankan dirinya menanggung hukuman atas kesalahan ibunya, menggantikan ibunya dengan cara menerima hukuman yang seharusnya ditanggung oleh ibunya. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu jika menyaksikan sendiri ya, Samila membiarkan dirinya dicambuki
agar pencuri yang seharusnya menanggung hukuman itu terbebas dari siksaan. Bagaimana jika sebenarnya kitalah penjahat yang menyebabkan orang yang mengasihi kita itu babak belur dan berdarah-darah, karena menggantikan kita menanggung akibat kesalahan kita. Yesaya 53 ayat 5 ini berkata, sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh karena dosa kita lah, Yesus digiring ke bukit Kalvari. Dia disiksa dan dikorbankan di atas kayu salib. Yesus tersiksa secara fisik dan batin, Bapak. Di saat dia sedang menanggung secara fisik semua dosa kita, dia juga harus menderita secara batin karena ditinggalkan oleh Bapa. Semua penderitaan itu membuat dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, Tuhan mengasihi Anda. Dia tidak rela Anda binasa dalam dosa. Tuhan mau Anda diselamatkan dari kematian kekal dan kembali hidup mencerminkan dan memuliakan Dia. Dia tahu bahwa tidak ada yang dapat ditempuh manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan untuk berkenan kepadanya. Karena itu Tuhan sendiri mengaruniakan Yesus, anaknya itu untuk menjadi korban penebus dosa. Korban penebus dosa manusia. Korban penebus dosa saya dan Anda semua. Nah, untuk menebus semua dosa manusia yang berdosa itu, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, seorang penebus setidaknya harus memenuhi 3 persyaratan ini, Bapak Ibu. Ya. Persyaratan pertama, seorang penebus itu haruslah manusia. Mengapa demikian? Karena yang berdosa dan harus menanggung hukuman itu adalah manusia. Selama ini di perjanjian lama, persembahan hewan gitu ya untuk penebus dosa hanyalah lambang dari penebus yang sesungguhnya. Manusia tidak dapat digantikan dengan hewan atau yang lain. Hanya manusia yang dapat menggantikan manusia yang lain dalam menanggung hukuman dosa. Yang kedua, Bapak Ibu, syarat seorang penebus adalah penebus itu haruslah tidak berdosa. Dia bukan hanya seorang manusia, tapi dia juga harus seorang manusia yang tidak berdosa. Sesama orang berdosa tidak dapat menggantikan dan menanggung hukuman dosa orang lain. Karena ia sendiri memiliki beban dosa yang harus dipikul. Hanya manusia yang tidak berdosa, yang bebas dari hukuman dosa, yang dapat menanggung hukuman dosa orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, syarat seorang penebus adalah ia harus seorang pribadi yang nilainya minimal setara dengan semua manusia di dunia. Satu manusia yang tidak berdosa, ya, jika ada ya, itu dapat menggantikan hukuman dosa untuk satu orang lainnya. Namun untuk menggantikan semua manusia berdosa, hanya Tuhan yang dapat melakukannya, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Tuhan yang datang sebagai manusia yang tidak berdosa, yang dapat menjadi penebus untuk semua manusia yang berdosa. Bapak Ibu, Yesus memenuhi semua persyaratan itu. Dia adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus datang sebagai manusia, Bapak Ibu. Dia datang sebagai manusia untuk memenuhi syarat pertama tadi, seorang penebus. Dia datang sebagai manusia.
Dia juga hidup tanpa dosa, Bapak Ibu. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia rela dibuat berdosa dan memikul hukuman dosa sampai mati di atas kayu salib. Agar semua manusia yang berdosa dapat dibenarkan oleh Allah. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 21 tadi mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu, Yesuslah korban termulia itu yang memungkinkan kita diselamatkan dari dosa, maut, dan iblis. Dia juga yang memungkinkan kita untuk kembali hidup memuliakan Tuhan. Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudahkah Bapak Ibu percaya kepada Yesus? Sudahkah Bapak Ibu percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Pertanyaan untuk direnungkan pagi hari ini. Kita sudah mengetahui sekarang bahwa hanya Yesus yang memenuhi 3 persyaratan untuk dapat menjadi penebus dosa dan penyelamat saya. Apakah saya sudah percaya, sungguh percaya bahwa hanya Yesus yang dapat membawa saya kepada Bapa dan kemuliaan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami boleh melihat bahwa kami harus percaya kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Kami boleh dipulihkan hidupnya ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau rela datang sebagai manusia. Kau rela menjalani hidup sebagai manusia, tapi menjalani hidupmu sebagai manusia yang tidak berdosa, supaya Engkau boleh menjadi korban termulia, menggantikan kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus mampukan kami, supaya ketika kami sudah percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri boleh menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh hidup seturut firman Tuhan dan boleh hidup memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan kembali menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita berdoa syafaat untuk dunia. Ya, saya terus mengulangi pernyataan saya bahwa kita semua diberikan hak istimewa, boleh berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk dunia. Ya, Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami diberikan hak istimewa untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Dan biarlah Tuhan juga boleh berkenan mendengar dan mengabulkan doa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi dunia saat ini Tuhan. Kami terus menyerahkan, biarlah banyak orang lagi yang kembali datang kepadamu ya Tuhan. Mereka boleh melihat diri mereka sebagai manusia berdosa dan boleh datang untuk kepadamu ya Tuhan, menyerahkan hidup, menyerahkan segala dosa-dosa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya kami juga boleh percaya kepada Tuhan. Mereka juga boleh datang kepada Tuhan untuk percaya kepada Yesus. Kita juga berdoa untuk bangsa-bangsa di Eropa, ya Bapak Ibu. Bapak, kami juga menyerahkan untuk bangsa-bangsa di Eropa. Kami tahu Tuhan bahwa bangsa-bangsa di Eropa juga yang dulunya begitu mengasihi Tuhan, mengirimkan utusan-utusan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, khususnya di negara kami juga ya Tuhan.
Tapi kondisi itu sekarang berbalik ya Tuhan. Kami bisa melihat bahwa banyak sekali orang yang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, memohon belas kasihan untuk bangsa-bangsa di Eropa ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh melihat kebutuhan mereka akan juru selamat, akan masalah-masalah dosa yang tidak dapat diselesaikan melalui perbuatan-perbuatan baik mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pakailah utusan-utusan Injil yang sekarang ini berasal dari Asia dan Afrika. Utuslah mereka juga Tuhan, boleh memberitakan kabar baik juga kepada bangsa-bangsa di Eropa. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa-bangsa di Amerika, khususnya Amerika Serikat ya Tuhan. Kami bisa melihat bagaimana degradasi moral terjadi di uh, di Amerika, khususnya Amerika Serikat ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Amerika Serikat ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh menunjukkan kasih karunia-Mu, menunjukkan anugerah-Mu kepada mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat kebutuhan mereka akan juru selamat ya Tuhan. Kami terus berdoa kondisi bangsa Amerika Serikat yang saat ini juga melihat dosa-dosa tidak lagi sesuatu hal yang menjijikkan. Mereka sekarang melihat dosa-dosa homoseksual sebagai suatu hak asasi manusia, gaya hidup yang tidak boleh ditentang. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah sekali lagi mereka boleh melihat Tuhan dalam hidup mereka. Pakailah juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana ya Tuhan, untuk terus berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong juga anak-anak Tuhan yang saat ini menjalani masa-masa sulit ya Tuhan. Masa-masa sulit ketika mereka menyatakan kebenaran, menentang perbuatan dosa di Amerika Serikat. Tuhan tolong terus kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa juga untuk konflik Rusia dan Ukraina ya Bapak Ibu. Bapak di surga, kami sekali lagi berdoa juga untuk konflik Rusia dan Ukraina yang terjadi saat ini ya Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan konflik ini. Kami juga mendengar kabar bahwa Presiden Putin ternyata didiagnosa kanker. Tuhan, kami berdoa juga biarlah kondisi kesehatan ini tidak membuat Presiden Putin menjadi kalap dan mengambil keputusan yang merugikan banyak orang. Kami terus berdoa biarlah konflik ini tidak melebar menjadi sesuatu hal yang berbahaya bagi keamanan dunia ya Tuhan. Tidak memicu konflik yang lebih besar lagi. Tuhan tolong, Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Kami menyerahkan hal ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut kita berdoa untuk Indonesia Bapak Ibu ya. Kita berdoa untuk kasus hepatitis akut, juga untuk wabah penyakit mulut dan kaki yang melanda ternak saat ini ya. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami kasih ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, Kau tahu kondisi bangsa kami. Kau tahu juga segala pergumulan yang terjadi di dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa, memohon Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, supaya mereka boleh mengambil kebijakan, keputusan yang menolong bangsa kami, menyejahterakan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap bangsa kami, setiap warga negara, saudara kami yang saat ini menjalani kesulitan, mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Tuhan yang tolong juga ya Tuhan. Berikan mereka suatu kekuatan untuk menjalani masa-masa sulit seperti ini. Berikan mereka juga hikmat ya Tuhan, bagaimana mereka mendapatkan penghidupan yang lebih layak juga ya Tuhan. Dan Tuhan tolong bantu pemerintah kami juga untuk mengambil tindakan yang baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk
kondisi bangsa negara kami saat ini, ada hepatitis akut, ada penyakit mulut dan kaki yang melanda ternak. Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan kondisi saat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang terus pegang kendali, supaya kondisi saat ini tidak menjadi sebuah wabah yang menyebar, ya Tuhan. Kami menyerahkan hal ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau terus memegang kendali, ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kondisi bangsa dan negara kami ini setelah libur Lebaran. Kami terus menyerahkan biarlah kondisi boleh tetap baik, angka infeksi COVID tetap terkendali, ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk hal ini, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga tidak lupa berdoa untuk gereja kita, GKI Immanuel yang kita kasihi. Ya, Bapa di surga, kami terus berdoa untuk gereja kami, ya Tuhan. Untuk ulang tahun yang ke-40 tahun ini, ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah sesuai dengan tema ini. Jadikan aku saluran berkat. Tuhan juga boleh menjadikan gereja kami ini menjadi saluran berkat bagi jemaat, bagi orang yang belum percaya, dan bagi orang-orang di sekitar kami, ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami, untuk setiap hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan pengurus setiap komisi, ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh memikirkan yang terbaik, melakukan yang terbaik buat Tuhan, mempersembahkan yang terbaik juga buat Tuhan, supaya gereja kami boleh dipakai menjadi saluran berkat, ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk panitia HUT, untuk acara yang sudah kami pikirkan, untuk dana kebutuhan yang diperlukan. Biarlah Tuhan terus menolong panitia HUT boleh bekerja dengan baik, dana-dana yang diperlukan, Tuhan kiranya yang mencukupi sendiri, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kiranya menggerakkan setiap jemaat kami boleh ikut terlibat dalam hal dana, dukungan, dan melayani, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut, Bapak Ibu, kita berdoa untuk pemuda remaja kita, untuk generasi penerus gereja. Kita berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, ya Tuhan, menyerahkan untuk pemuda remaja di gereja kami, ya Tuhan, untuk generasi penerus gereja kami, ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan kiranya boleh menimbulkan kembali kerinduan mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kerinduan mereka, ya Tuhan, untuk melayani Tuhan kembali. Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau menimbulkan kelaparan dan kehausan dalam hati mereka, supaya mereka juga boleh melihat kebutuhan mereka akan Tuhan, ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka dalam setiap pergumulan mereka. Engkau tahu beberapa dari mereka saat ini sedang memikirkan kemana mereka akan kuliah. Mereka juga memikirkan karir mereka, masa depan mereka, ya Tuhan. Untuk pekerjaan yang boleh mereka pilih, ya Tuhan. Kami terus menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin mereka. Berikan hikmat kepada mereka supaya mereka boleh memikirkan, memutuskan kemana mereka akan kuliah, pekerjaan apa yang akan mereka terima. Dan biarlah karir yang mereka pilih, ya Tuhan, tidak menjadi batu sandungan, menjadi hambatan bagi mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan, datang melayani Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, juga untuk pergumulan, mereka menemukan pasangan hidup. Biarlah Tuhan juga tolong mereka, ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menemukan, dan Tuhan juga boleh menjadikan mereka pasangan yang seimbang, sehingga mereka tidak hanya mau sekedar memilih pasangan Kristen, tapi mereka boleh memilih pasangan yang seimbang, yang sama-sama bertumbuh mengenal Tuhan. Kami juga menyerahkan beberapa pasangan pemuda remaja di gereja kami, ya Tuhan. Tuhan terus tolong mereka, menolong mereka untuk menjaga kekudusan hidup mereka,
mereka juga boleh tetap menjaga kekudusan mereka sebelum mereka menikah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa menyerahkan untuk beberapa saudara kita yang saat ini sedang sakit ya. Kita boleh menaikkan doa. Saya akan menyebutkan beberapa nama dan Bapak Ibu boleh juga mengingat saudara-saudara kita yang lain yang mungkin terlewat oleh saya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi boleh berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, saudara kami di gereja yang sedang sakit dan mengalami pergumulan kesehatan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, kami tidak jemu-jemu berdoa, menyerahkan, memohon mujizat Tuhan buat saudara Adi ya Tuhan, untuk tumor di kepalanya. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan mujizat bagi Adi ya Tuhan. Tumor ini mungkin sulit untuk dioperasi, tapi kami yakin Tuhan masih mampu membuat mujizat bagi saudara Adi ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk istrinya Michelle yang juga menjalani pemulihan, untuk itu juga Tuhan berikan kekuatan bagi Adi dan Michelle untuk menjalani masa-masa sulit seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Pak Thomas ya Tuhan. Kami berdoa sekali lagi menyerahkan Pak Thomas ya Tuhan. Kami mengetahui bahwa ada kemungkinan Pak Thomas akan menjalani operasi kedua ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga menolong Pak Thomas ya Tuhan. Biarlah Pak Thomas juga boleh ditangani oleh dokter yang baik, dokter yang tepat, supaya kami juga rindu ya Tuhan supaya Pak Thomas boleh kembali sadar dan boleh kembali dipulihkan. Kami berdoa untuk keluarga yang merawat beliau Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan terus kekuatan bagi mamanya Velia dan adiknya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Santoso ya Tuhan. Tuhan tolong juga kiranya Engkau juga boleh memberikan Pak Santoso mujizat Tuhan, boleh memulihkan kornea matanya. Kami berdoa kiranya kalau mujizat tidak terjadi, biarlah Tuhan juga boleh menolong Pak Santoso supaya boleh mendapatkan penanganan yang terbaik juga buat dia Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh mempertemukan Pak Santoso dengan dokter yang bisa menangani dengan baik, dokter yang tepat ya Tuhan. Hikmat kami terbatas ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan juga boleh menolong Pak Santoso, boleh memulihkan matanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Rosel, cucu dari Bu Parti. Tuhan kiranya juga boleh menyembuhkan Rosel untuk masalah pernafasannya, biarlah Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa beberapa saudara kami yang sedang menjalani pemulihan, untuk Bapak Sutrisno, Bapak Suparman, Bapak Boyan Ping, ya, Bapak Edi Lianto, Ibu Yuling Niang. Kami berdoa untuk Samuel juga, biarlah Tuhan juga pulihkan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk beberapa jemaat kami yang sedang bergumul juga ya Tuhan. Untuk Ibu Ulan, Tuhan kiranya terus menguatkan imannya. Tuhan terus boleh pakai juga kami, saudara-saudaranya, boleh menguatkan dia, menghibur dia, sehingga dia boleh kembali beriman kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Ibu Huime, untuk pergumulan beliau dengan suami, dengan pergumulan juga tokonya ya Tuhan. Tuhan yang tolong Ibu Huime bisa melewati pergumulan ini dengan baik ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk saudara ganda yang baru saja kehilangan mamanya. Tuhan yang terus hiburkan, Tuhan terus kuatkan. Pakailah kami juga ya Tuhan untuk menghibur dan menguatkan dia. Dan Tuhan tolong juga saudara ganda juga boleh melihat kebutuhan dia akan Tuhan. Dia boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Ya.
Bapa di surga, bila setiap doa yang sudah kami naikkan, dan yang Kau boleh berkenan, mendengar dan mengabulkan, seturut dengan kehendak-Mu dan seturut dengan waktu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri doa pagi kita dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan